Haleluya, puji Tuhan, salam jumpa dalam Renungan 79 hari ini. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita mau terus untuk belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita sampai pada bacaan kita, Amsal 7. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Saya memberikan tema hari ini, pengajaran firman. Observasi dalam Amsal 7 ini, kalau kita melihat penulis menekankan supaya cinta akan ajaran dan perintah Tuhan. Mengajar seperti bapa kepada anak-anak, jadi bagi pembacanya seperti anak-anak yang diajarkan oleh si penulis. Dan penulis ini berbicara kepada pembaca sebagai anak-anaknya untuk mendengarkan nasihatnya. Penulis juga berbicara atas nama Allah karena perintah-perintah Allah lah yang harus dipegang. Mari kita menginterpretasi dalam pembahasan kita hari ini. Menghadapi kehidupan tentu saja tidaklah mudah. Ada proses kehidupan yang penuh dengan liku-liku yang harus kita hadapi selama kita ada di atas muka bumi ini. Perjalanan hidup tidak selamanya mudah, tidak selalu baik. Menurut pemikiran kita, hal-hal yang tidak baik itu seperti sebuah celaka, itu seperti sebuah hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan kehidupan yang di dalamnya dipenuhi dengan banyak persoalan, juga banyak kejahatan-kejahatan yang selalu terlihat, juga kita mendengar melalui berita. Maka dari sini kita dapat belajar bahwa manusia itu memerlukan penuntun atau pembimbing. Benar tidaknya seseorang, baik buruknya seseorang tergantung dari apa yang disimpan di dalam hatinya. Tergantung bagaimana siapa yang menjadi pengajar, apa yang dia pelajari dan apa yang dia tampung di dalam hati dan pikirannya. Itu sebabnya bahwa didikan yang baik akan mendatangkan perilaku yang baik, sekalipun mungkin orang juga lebih memilih tidak mau melakukan didikan yang baik. Pasti hal itu akan memberikan pengaruh di dalam setiap kehidupannya. Penulis menyimpan pengajaran dan perintah-perintah Allah untuk dibagikan kepada orang lain, supaya orang-orang yang mendengar tentang pengajaran dan perintah-perintah Allah, mereka dapat mendengar, memperhatikan, dan dapat melakukannya sebagai pembimbing, petunjuk, dan penuntun bagi perjalanan kehidupan mereka. Kita sebagai pendengar dan membaca renungan firman Tuhan ini, tentu saja kita pun sebagai orang-orang yang mau menjadi pendengar juga pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan semua mendatangkan pelajaran yang baik untuk mengingatkan kita, membentuk kita, dan setiap perintah-perintah Tuhan itu pasti mendatangkan kemuliaan atas kehidupan kita. Yang ditekankan penulis tentang pengajaran dan perintah Allah yang disampaikan dalam pembacaan ini adalah bagaimana tanggapan kita tentang pengajaran atau perintah Allah itu, yaitu harus dipegang, ya. Pengajaran dan perintah Allah itu harus dipegang. Itu ditulis di ayat 1. Perintah Allah sebagai pengajaran yang benar harus dipegang, jangan mudah dilepaskan. Tidak berpegang kepada ajaran atau perintah yang lain, atau mempercayai ajaran lain, karena ajaran yang murni, kebenaran yang murni itu hanya ada di dalam perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan. Karena firman itu adalah kebenaran Allah dan juga pribadi Allah sendiri. Mengapa kita tidak boleh mempercayai yang lain?
Jangan melepaskan kepercayaan kita kepada firman Tuhan, menggantikannya dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Karena firman Tuhan adalah pengajaran yang murni yang akan membawa kita sampai kepada hidup dalam kekekalan. Jangan mempercayai ajaran-ajaran yang lain. Misalnya seperti apa? Ada orang-orang yang sudah tahu firman Tuhan tetapi masih mempercayai roh-roh dunia ini. Misalnya kepercayaan tentang roh-roh dunia, tentang dongeng-dongeng, tentang kisah nenek-nenek tua, sehingga mempercayai adat istiadat yang seringkali dilakukan oleh banyak daerah, banyak suku. Masing-masing suku mungkin mempunyai adat istiadat yang berbeda, tetapi kita belajar dari firman Tuhan, apabila adat istiadat membelokkan kita dari kebenaran Tuhan, sampai kita mempercayai harus melakukan seperti adat istiadat itu, dan itu menjadi menjadi hamba, menghambakan kita dengan roh-roh yang tidak benar, ajaran-ajaran yang tidak benar. Janganlah kita yang sudah tahu firman berbuat demikian. Ya, 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Melatih beribadah itu adalah melatih kebiasaan-kebiasaan kita yang tadinya mudah digoyahkan dengan ajaran lain, dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Mari kita latih. Aku harus melatih diri percaya hanya kepada firman Tuhan sebagai perkataannya Allah, dan harus kita ikuti, harus kita lakukan. Kemudian ayat yang kedua, disimpan dan dijaga. Kebenaran dan perintah-perintah Allah harus disimpan dan dijaga. Perintah Allah harus dijaga seperti sama halnya kita menjaga hidup kita. Kalau kita menjaga kehidupan kita, oh supaya saya tetap sehat, saya harus melakukan apa? Supaya saya tidak mudah sakit, saya harus melakukan apa? Supaya saya tidak mudah jatuh, bagaimana cara saya berjalan? Supaya saya tidak melakukan banyak kesalahan, apa yang harus saya perbuat? Harus berhati-hati menjaga kehidupan kita. Nah, menjaga pengajaran yang benar dan perintah-perintah Tuhan, sama halnya kita harus menjaga seperti kita menjaga kehidupan kita. Penuh hati-hati, dikatakan dalam bacaan ini sama seperti kita menjaga mata. Mata apabila kemasukan sedikit saja kotoran akan terasa perih, cukup menyakitkan mata. Kotoran kecil saja bisa membuat pemandangan kita terganggu, mata kita sakit. Sama halnya, mungkin kita melihat, oh ini cuman kesalahan kecil, dosa kecil. Ya, meskipun dosa itu tidak ada dosa kecil atau dosa besar, semua dosa itu sama, dosa yang mendatangkan upahnya adalah maut, ya. Nah, tapi pemandangan manusia sering nggak apa-apa, cuman kesalahan kecil atau dosa kecil. Tapi kita melihat kalau kita mau menjaga pengajaran dan perintah firman Tuhan dengan penuh hati-hati, sama seperti kita menjaga mata, maka kesalahan kecil sekalipun kita akan berhati-hati, jangan sampai saya melakukan kesalahan, karena itu bisa merusak kehidupan rohani kita. Menyimpan dan menjaga perintah Tuhan sebagai barang yang sangat berharga bagi kita, karena itu akan menjadi penuntun kehidupan kita supaya tetap hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, bahwa bagaimana kita menjaga firman dan perintah itu dituliskan di dalam hati, ya, di ayat yang ketiga. Hukum yang tertulis di dalam hati adalah mata jiwa kita, ya. Biarlah setiap perkataan Allah itu akan ada dan diam di dalam hati kita. Ibrani pasal 8 ayat yang ke-10, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan sendiri yang berjanji bahwa Allah akan menuliskan firman-Nya di dalam hati orang-orang percaya. Kalau Tuhan menuliskannya, Tuhan menyampaikannya, mari kita menjaganya untuk kita simpan, dituliskan di dalam hati kita. Kemudian tetap di ayat yang ketiga, yaitu
kebenaran, perintah-perintah Tuhan ditambatkan pada jari. Di ayat yang ketiga dituliskan demikian. Mengapa kok ditambatkan di dalam jari, diletakkan di dalam jari? Pandanglah perintah Tuhan itu, kebenaran itu seperti perhiasan yang berharga. Khususnya bagi para kaum wanita ini ya. Senang sekali memakai perhiasan, tentu saja memakai cincin di jari. Ketika dilihat cincin itu di jari atau perhiasan itu ada di jari, itu akan dilihat oleh orang. Dan juga menghiasi tangan menjadi cantik karena ada perhiasannya. Kalau kita menjadikan firman Tuhan atau perintah Tuhan itu sebagai perhiasan yang dapat menghiasi hidup kita sehingga menjadi cantik, menjadi menarik dilihat oleh orang lain. Ya, firman Allah sebagai sesuatu yang memberikan kehormatan. Bukankah kita ketika memiliki perhiasan kita akan jaga baik-baik karena harganya mahal. Itu juga terlihat begitu indah menghiasi. Itu sebabnya digambarkan, diletakkan, ditambatkan di jari supaya menghiasi jari. Ya, pekerjaan kita, perbuatan tangan kita. Kalau ada firman di sana, maka semua yang kita lakukan mendatangkan kemuliaan. Karena firman yang menjadi perhiasan di dalam kehidupan kita. Aplikasinya adalah hormati firman sebagai pribadi Allah sendiri di dalam hati dan pikiran kita. 1 Samuel 2 ayat 30b, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Yang kedua aplikasinya adalah jangan meremehkan firman. Kalau kita mau menghormati firman, kita menghormati sebagai pribadi Allah itu sendiri, maka kita jangan meremehkan firman. Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyimpan pengajaran firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan sebagai hal yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Karena sebagaimana Tuhan menghiasi kita dengan firman-Nya, Tuhan menghargai kita, maka kita harus belajar menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Demikianlah kata firman Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, dia juga dihormati oleh Tuhan. Kita bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap harinya Bapak Ibu. Terima kasih karena saya percaya Bapak Ibu setia mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu diberkati ingin menyampaikan sebuah kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813-274-200-88. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Kita akan terima dengan ucapan syukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu memberkati kami. Dengan firman-Mu yang tiada henti-hentinya, Engkau perdengarkan kepada kami umat-umat-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu, supaya kami melakukan perintah-perintah-Mu, supaya hidup kami damai sejahtera senantiasa di atas muka bumi yang Engkau percayakan ini. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau memberkati umat-umat-Mu, keluarga besar GBDI LCD Magelang, supaya kami taat akan perintah Tuhan dan menyimpannya sebagai harta yang sangat mahal dan berharga di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami umat-umat-Mu hidup dalam kasih. Kiranya kami umat-umat-Mu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu dan kami terima dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.